berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Karena kesehatan adalah salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu, mari saat ini saya ajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Mari bersama kita mau katakan, Yesusku penyelamat. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat ketemu lagi jemaat Tuhan, semua sahabat GBI-REM atau yang nonton acara ini, pasti dan pastikan hatimu dan hidupmu diberkati. Baik, saya beberapa hari ini merenung doa Bapa kami. Dan di dalam doa itu yang ngajar Tuhan Yesus ya. Bukan gereja GBI, GBDI, Protestan, enggak. Ini doa yang diajarkan oleh pemilik sorga dan pemilik bumi, yaitu doa Bapa kami. Tapi saya tertarik dengan satu kalimat. Cukupkanlah hari ini. Nah, kalau saya bicara rasa cukup sama Anda, standarnya berapa? Mungkin bagi saya 10.000 satu hari mah sudah cukup saya makan kenyang. Tapi mungkin bagi teman-teman kalau enggak 500.000 enggak cukup. Tapi ada lagi yang 1 juta pun tidak cukup.
Jadi kata cukup itu sebetulnya apa? Ya. Nah, sebelum kita sampai kepada pengertian itu, ada satu kalimat yang orang Kristen terlalu banyak mengumbar ya. Hati-hati menjalani hidup karena ada kehidupan setelah kematian. Kita sama-sama belum membuktikan loh. Ya kan? Karena saya belum pernah mati. Tapi pernahkah Anda berpikir kehidupan sesudah kematian? Ya, itu yang banyak dibicarakan orang Kristen. Tapi saya ingin tanya, kehidupan sebelum kematian apakah Anda punya? Ya, banyak orang mati sebelum kematian. Jadi yang perlu dipertanyakan bukan hanya kehidupan sesudah kematian, tapi buat saya yang penting adalah kehidupan sebelum kematian. Dan itu adalah sekarang ini. Gimana teman-teman? Hidup atau mati Anda? Jadi kalau sebelum kematian aja Anda sudah mati, gimana sesudah kematian? Tapi baik. Yang pertama, menurut pengertian saya ya, rasa cukup itu tidak bergantung kepada faktor eksternal. Kalau kita bergantung kepada sesuatu di luar diri kita, saya jamin Anda nggak pernah cukup. Jadi penjelasan saya yang pertama, rasa cukup itu adalah olah batin. Tidak tergantung kepada faktor eksternal. Mungkin orang ngomong, Pak Pengki bisa hidup dengan uang segitu ya. Tapi saya merasa cukup. Tapi bagi orang itu nggak cukup. Jadi rasa cukup adalah olah batin. Rasa cukup itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang spiritualnya matang. Ya, saya berkata spiritual bukan agama ya. Karena orang beragama belum tentu dewasa, orang beragama belum tentu memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, semalam saya mencatat begini, rasa cukup adalah sebuah rasa di mana Anda tidak mau beralih. Saya ulangi, rasa cukup adalah sebuah rasa di mana Anda tidak mau beralih dari rasa nyaman sekarang ini kepada kehidupan berarti bagi orang lain. Ya, rasa cukup itu adalah orang yang bukan tidak mau, tapi mau ya beralih dari rasa nyamannya sendiri kemudian kepada kehidupan yang berarti bagi sesama. Buat saya, kalau Anda memberi kepada orang lain karena Anda punya lebih, ya itu PKI, orang kafir, orang semua bisa kok ngelakuin. Tapi kita sebagai orang Kristen dituntut. Bisakah Anda memberi pada saat Anda pun kekurangan? Karena Yesus itu nyawanya cuma satu, dikasih kepada dunia. Dia nggak punya nyawa rangkep. Selanjutnya, bagaimana rasa cukup menjadi tidak cukup? Hari ini Anda cukup kan? Atau mungkin hari ini Anda nggak cukup? Atau dari dulu memang Anda nggak pernah cukup? Itu pertanyaannya. Karena semakin kita diberi, semakin kita seharusnya semakin banyak berbagi memperhatikan orang lain. Tapi sekarang ini semakin banyak diberi, kita juga dituntut sebuah tanggung jawab. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda, kalau hari ini kemarin Anda cukup dan hari ini tidak cukup, rahasianya di mana? Ayo, rahasianya cuma satu, ketika Anda tidak mengoptimalkan dan mengembangkan potensi. Maka kemarin cukup, hari ini menjadi tidak cukup. Karena dunia semua mengembangkan, mengoptimalkan potensi sehingga maju dan akhirnya kita di belakang. Karena itu muncullah ayat yang terdahulu menjadi kemudian. Nah, rasa tidak cukup karena Anda merasa tidak punya lebih untuk dibagikan. Walaupun Anda punya. Ya, sekali lagi. Rasa tidak cukup itu muncul ketika Anda merasa tidak punya kelebihan. Tidak punya lebih untuk dibagikan. Mungkin Anda hari ini di kantongmu ada 5 juta. Tapi karena egosentrismu, Anda merasa nggak punya lebih untuk dibagikan.
Nah, disinilah muncul rasa ketidakcukupan. Jadi saya ulangi kesimpulannya, cukupkanlah, berikanlah aku makanan hari ini secukupnya, bukan kelebihan, bukan sampai muntah. Tapi di sini dikatakan, saya ulangi, cukup tidak cukup adalah soal rasa. Olah batin ya. Olah batin saya dan Anda untuk membuktikan Anda dewasa, matang spiritual enggak. Yang kedua, rasa cukup itu tidak bergantung kepada faktor luar. Sekarang saya mau tanya, tukang becak satu hari dapat 50.000. Terus hari ini dia dapat 500.000. Saya mau tanya, sukses enggak? Sukses kan? Tapi buat Anda yang punya penghasilan 10-15 juta, apa sih? Jadi sukses itu kembali kepada rasa cukup, soal rasa. Ya. Nah, bagaimana orang yang memiliki rasa cukup itu perilakunya gimana sih? Perilakunya, rasa cukup Anda mau beralih dari rasa nyamanmu hari ini menuju kepada kehidupan yang berarti. Rasa nyaman belum tentu hidupmu berarti loh. Berarti untuk apa Pak Bengki? Berarti untuk bagi sesama manusia. Selanjutnya, kalau kemarin seminggu yang lalu Anda merasa kecukupan, tapi hari ini Anda ngerasa nggak cukup. Kenapa Pak Bengki? Karena Anda lupa mengoptimalkan dan mengembangkan potensi Anda. Supaya larinya dunia ini sejajar, bahkan Anda lebih cepat dari larinya. Dengan mengembangkan potensi Anda maju kan? Nah, yang kebanyakan ini orang gereja ya. Kita nggak usah ngomongin orang kafir di luar lah. Ya, karena yang kafir nggak kafir saya juga nggak tahu kok. Jangan-jangan saya khotbah juga ikut kafir. Jadi tolong nggak usah mengkafirkan orang lain. Kita ngurusin diri sendirilah. Apa yang kau hakimkan ditakarkan kepada orang lain, Tuhan akan takarkan kepada hidupmu. Jadi gini, rasa tidak cukup karena Anda merasa tidak punya lebih untuk dibagikan. Selama Anda punya rasa lebih, misalnya Anda punya duit 50.000, ya wis ayo selawian ayo. Loh, cukup kan? Tapi kalau Anda rakus, merasa nggak punya lebih. Itu. Nah, saudara ingin mana? Damai atau kaya? Damai nggak punya duit nggak damai. Milih mana? Kalau saya milih ya damai, punya duit. Saya selalu ngomongkan sukses dulu baru bahagia dulu baru sukses. Kedamaian yang saya amati dari murid Yesus itu cuma satu. Yohanes. Dia mendengarkan detaknya jantung Tuhan Yesus. Karena tidak pernah ada murid menempelkan kepalanya di dada Tuhan. Kalau Anda kan sering nempelin kepalamu di dada pacar kan? Nanti mesum akhirnya. Tapi kalau Tuhan enggak. Yohanes satu-satu murid yang mendengarkan detak jantung Tuhan Yesus. Saudara tahu akibatnya dia meletakkan di dada Tuhan, perilakunya gimana? Perilakunya waktu Yesus mati, dia berani menitipkan keluarganya kepada Yohanes. Yang dikasih keluarganya bukan Petrus. Bukan. Petrus itu orang yang emosional kalau bikin komitmen. Aku tidak akan menyangkal Tuhan. Di mana Tuhan mati, aku mati. Yohanes pernah bilang satu komitmen? Gak pernah kan? Yohanes tidak pernah mengucapkan satu komitmen. Karena apa? Hatinya itu damai. Komitmen bukan hanya diucapkan, tapi komitmen itu orang Jawa bilang dilakoni, dibuktikan dan menjadi contoh. Nah, jangan kayak politikus, sebentar komitmen. Akhirnya apa yang terjadi? Makanya komitmen itu bukan untuk diumbar-umbar, tapi komitmen adalah olah batin Anda untuk menghidupi komit itu. Saudara, Yohanes tidak pernah menyangkal
Padahal tidak pernah memberikan satu komitmen atau penyataan. Tapi Petrus bolak-balik menyangkal. Walaupun ujungnya juga baik. Coba sekarang kita diam ya. Tolong tarik nafasmu. Tarik. Hembuskan. Apa yang Anda pikirkan tentang nafas? Waktu Anda bisa menarik nafas, Anda bisa mengeluarkan nafas, di situ Allah hidup dalam hidup. Dulu saya berpikir ajaran Eckhart Tolle, ajaran filsuf-filsuf seperti Rumi, seperti tokoh-tokoh, kenapa kok selalu kita harus diminta mengeningkan nafas? Tarik nafas, saya pikir wah ini ilmu gak bener. Tapi akhirnya setelah makin kesini saya sadar, pada saat saya menarik nafas dan saya menghembuskan, disitulah ada Allah yang hidup. Nah sekarang yang kedua, saudara tarik napasmu, terus jangan dikeluarin. Bisa berapa menit? Orang yang paling hebat, mungkin 2 menit lebih. Nah pertanyaannya, antara tarik napas dan mengeluarkan napas, itu disebut apa? Ini teman-teman di studio pasti nggak tahu juga. Waktu Anda menarik napas, kemudian berhenti, itu namanya diam. Nanti sekarang teman-teman, saat diam, coba saudara kalau ketakutan, ini ada orang yang ingin membunuh Anda lewat ya, Anda menarik nafas, diam kan? Jadi diam itu adalah ruang tipis antara menarik nafas dengan melepaskan nafas. Sebelum saya ke firman Tuhan, saya kasih contoh. Satu hari ada seorang guru besar Zen di Jepang, mengajar 30 orang pemuda. Begitu masuk, itu ruangan hening. Karena guru ini terkenal killer. Tahu-tahu dia berteriak, saya minta ke 30 orang di sini, diam semua. Ya, mereka tambah diam. 1 menit kemudian dengan nada emosi, guru ini marah. Ngerti diam gak? Bisa diam gak? Mereka diam cuma nengok. Kan kita sudah diam. Ketiga kali dia lebih emosi. Sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang gak enak. Emang kalian tuli diperintahkan diam, rimput aja. Akhirnya salah satu, karena gak tahan, dia nanya, Pak dosen, emang kita kurang diem? Memang mulutmu diem. Tapi saya mendengar banyak suara di hatimu. Banyak suara di pikiran. Setuju gak dengan dosen guru seni? Kita diem. Tapi di sini ribut saudara. Dengan kebencian. Dengan semuanya otak kita. Dengan penipuan dan macam-macam. Jadi diam itu, diam di dalam fisik, jiwa, dan roh. Ini artinya diam. Makanya diam diri itu memang bisa menjadi emas, saudara. Sekarang saya mau tanya. Kalau ada orang memberi, ini ya, ada ibu-ibu kasih 2 keping perak kan? Terus ada orang Farisi kasih 1 juta, sampai kotak perpuluhannya jatuh. Saking beratnya duitnya. Mana yang diakuin Tuhan? Yang diakuin yang ibu pakai 2 keping. Kenapa? Karena buat Tuhan punya pikiran begini. Engkau memberi terlalu banyak di mata manusia, tapi terlalu sedikit di mataku. Maksudnya apa sih Pak Pengki? Maksudnya begini. Kita ini kalau minggu giat pelayanan kok. Waduh, jadi asyir, pakaian baru, semuanya. Ya, entah ngelayani atau mejeng, gue juga kakak tahu lah. Ya, mau pamer tas, pamer semuanya kan hari Minggu tempat pameran, saudara. Ya ini fakta data logika aja yang saya lihat. Saya nggak menghakimi siapapun loh. Cuma pandangan-pandangan pribadi saya. Banyak orang memaksimalkan pelayanan, tapi meminimalkan sosialnya. Ngomong Tuhan, Tuhan. Padahal keluar gereja banyak orang lapar, lu pura-pura nggak ngelihat makan sendiri kan? Itu yang dikatakan Tuhan. Kamu kelihatannya memberi banyak, tapi di mataku kamu memberi sedikit.
Kayaknya udah mulai cerah ya teman-teman ya. Sudah mulai ada pencerahan, nggak ngeprank terus ya. Baik, hari ini saya ingin membahas sesuatu yang mungkin nggak pernah Anda pikirkan. Ini saya pikirkan. Pertanyaannya, kalau Anda dilahirkan kembali, Anda pilih jadi Marta atau Maria? Ya, mikir dulu Pak Bengki. Kayaknya jadi Marta lah. Jadi Maria. Lebih rohani, duduk di kaki Yesus ya. Dan Marta ini isinya di seluruh dunia cuma dihakimin sama para pendeta. Ayo dengarkan, kalau setiap kota Marta itu pasti salah. Hari ini saya tidak membela, saya juga nggak kenal kok. Tapi saya coba melihat kalau saat itu saya ada di situ, apa pandangan saya tentang Marta. Baik, saya akan bacakan dulu yang mendasari ringkasan hari ini. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saya minta Anda perhatikan dengan teliti ya. Ada 10 kelebihan Marta. Makanya tema saya nanti kalau Anda lihat di YouTube, nanti ada layar, ada lingkaran, di dalamnya ada 10 plus. 10 kelebihan Marta yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya. Latar belakangnya Anda harus tahu. Marta itu kemungkinan saudara tertua. Kemudian Maria, dan terakhir Lazarus. Tapi saya bukan seorang teolog ya, jadi nggak tahu persis. Yesus mengasihi mereka dan mereka mengasihi Yesus. Komplit nggak? Oh komplit, sempurna, spiritualnya sempurna. Tapi waktu Lazarus sakit, diizinkan mati. Jadi bukan berarti kalau Tuhan mengasihi Anda mengasihi Tuhan terus dengan secepat kilat instan Tuhan akan menolong Anda. Enggak, kadang-kadang semuanya dibiarin mati. Ekonomi kita mati, apapun mati, semuanya mati. Tapi ingat, semuanya berakhir dalam satu yang spektakular. Lazarus dibangkitkan. Kira-kira itu latar belakangnya. Nah, sekarang saya akan mulai. Plus yang pertama. Saudara, Anda harus perhatikan ya. Kapan teguran Yesus ini muncul? Kapan? Pada saat Marta ngomong begini, Tuhan, kamu nggak peduli? Aku melayani sendiri. Terus saudaraku enak-enak duduk. Setelah itu baru muncul teguran. Jadi jelas, Yesus tidak menegur kesibukan Marta. Enggak. Teguran Yesus muncul setelah Marta menegur Tuhan. Ya, jadi ini sesuatu yang nggak kelihatan tapi perlu kita perhatikan. Saudara, kelihatannya memang hidup itu harus seimbang. Setuju nggak? Di sini saya melihat orang memandang iman lebih hebat dari karya. Iman lebih hebat dari perilaku. Padahal Yakobus ngomong, kamu punya iman, saya punya perbuatan. Nah, sudut pandang kita di dalam meneliti ayat ini, kita selalu berpikir iman, bukan perilaku. Makanya banyak orang Kristen hanya ngomong iman, sampai nggak ada kenyataan.
Maria duduk kan kayaknya orang beriman kan. Tapi perilakunya apa? Nol. Kira-kira bisa nangkep teman-teman? Ya kan? Mendingan kita duduk dengar firman. Walaupun di depan ada gempa bumi nggak perlu ditolong. Yang penting pokoknya dengar firman. Itu kan kayak 3 orang turun dari Yeriko kan. Nah, yang pertama karena ribut kebaktian nggak punya kesempatan menolong. Ayo, seandainya saudara dapat jadwal jam 11 siang di Ciputra. Terus waktu Anda lewat di depan situ, ada anak kecil ketabrak. Saudara tolong atau saudara tinggalin untuk khotbah? Saya nggak tahu, hanya saudara dan saya yang tahu kalau saat itu menjadi kenyataan. Wah ini jadwal, ini melanggar. Tapi ini nyawa bro, nyawa. Walaupun dia tidak seagama dengan kita. Mungkin dia muslim. Tapi Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia. Yakobus berkata, engkau punya iman, aku punya perbuatan. Jadi kita tolong, jangan sok ngomong iman-iman. Standar ibadahmu saya ukur, bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Oke? Ini plus yang pertama. Sekarang plus yang kedua. Penting mana saudara? Dengar firman atau masak di dapur? Ayo tolong jawab. Sederhana kan? Ya dengar firman dong Pak Pengki. Oke. Saya setuju secara sepintas. Tapi perhatikan bahasa saya ya. Marta membereskan hal-hal kecil agar peristiwa besar berjalan dengan baik. Sekali lagi. Marta membereskan hal-hal kecil di dapur supaya peristiwa besar berjalan dengan sehingga Maria bisa mendengarkan firman, Yesus diundang juga dikasih makan. Hidup itu seimbang. Ya. Ini penting loh saudara. Ya. Seringkali kita tidak mau membereskan hal-hal kecil. Cuma jadi kolektan. Cuma jadi adser. Semua kepingin naik panggung, walaupun ngomongnya belepotan kan. Kepingin naik panggung, kepingin populer. Kalau Tuhan yang ngangkat, pasti diangkat. Kalau Tuhan yang turunkan, Anda mau ngangkat pun jatuh. Ya. Jadi perhatikan hal-hal yang kecil. Setialah kepada perkara yang kecil. Itu plus yang kedua. Sekarang plus yang ketiga. Waktu Yesus itu diundang nggak di sini? Diundang kan? Anda baca di kitab Injil. Yesus itu diundang loh, nggak datang sendiri. Kalau saudara diundang, terus Anda nggak disambut kira-kira. Apalagi pendeta. Kalau nggak disambut, udah sekali ini deh. Pendeta kok minta sambutan? Nggak usah lah. Anda dapat izin khotbah itu anugerah dari sorga. Amin. Para pendeta, ya. Jadi nggak usah penyambutan. Nggak usah jadi bupati ketoprak. Nggak usah jadi raja kecil di gereja. Ya, jadilah rakyat kecil. Tapi duit besar, gitu maksud saya. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Di sini yang menyambut Marta atau Maria? Maria tidak menyambut bro. Yang menyambut lari kenceng, dia meluk Tuhan Yesus siapa? Marta. Ini plus yang ketiga. Pada saat Anda menyambut seseorang, berarti Anda menghargai orang yang datang. Ayo, kalau pembantu datang dari desa, sama Anda nyambut bupati enak mana? Caranya keren mana? Jadi Marta ini menghargai kedatangan Yesus. Sedangkan kita Yesus hadir aja nggak punya kursi. Disambut juga enggak. Pendetanya jadi Yesus, Yesusnya jadi rakyat kecil. Itu fakta data logika bro. Ya, ini plus yang ketiga. Sekarang plus yang keempat. Saudara, kalau anak sekolah minggu ditanya, Tuhan ada di mana? Di mana-mana. Bu guru, Pak guru. Saudara, bisa ACC dengan pernyataan anak kecil? Maaf, Anda boker, Tuhan ada. Anda tidur, Tuhan Anda. Anda nipu, Tuhan Anda.
Anda ngerampok, Tuhan ada. Saudara, seharusnya selamat beribadah itu bukan di depan gereja, bukan di depan panggung. Tapi waktu Anda pulang, itulah harus mulai ibadah. Keluar gereja adalah permulaan dari sebuah ibadah keseharian. Jadi bagi Marta, keseharian atau kerja adalah ruang ibadahnya. Saudara pernah baca bukunya Eka Dharma Putra? Pak Eka sudah meninggal. Saya suka penulisannya. Dia bikin puisi, Tuhan dari poci dan panci. Waduh, saya kaget lihat buku ini kuno. Tapi Tuhan dari poci dan panci, waktu saya baca, itulah pembicaraan hati ke hati dengan Tuhan dari seorang pembantu rumah tangga. Jadi waktu dia mencuci panci, dia berbuat untuk Tuhan. Dia cuci piring, dia berbuat untuk Tuhan. Apa yang kau lakukan, lakukanlah demi dan untuk Tuhan alam. Gimana dengan ruang ibadah Anda? Jangan suci di gereja, tapi di luar gereja nipu bro. Jangan gitulah. Gereja bukan tempatnya orang suci. Gereja itu tempatnya orang berdosa, model pengkiandu ini loh. Dosanya sudah kalau bukan Tuhan Yesus nggak bisa diampuni. Makanya saya perlu gereja. Tuhan datang untuk yang orang sakit cari dokter. Kalau sembuh cari dokter itu sinting. Ya. Nah, sekarang plus yang ke-5. Perhatikan. Saya melihat Marta ini pada sisi begini, saudara. Saya takut lupa sampai saya mencatat. Catatannya saya bawa sekarang. Hidup akan berarti melalui hal-hal kecil yang diberikan sebagai simbol cinta untuk orang yang berarti dalam hidupnya. Saya kasih contoh. Saya kalau di Surabaya keluar gitu, ini cucu saya nggak minta apa-apa loh. Tapi saya tahu doyanannya itu McDonald yang fish fillet, bukan daging. Saya belikan, dia nggak minta. Sebetulnya kebahagiaan saya tinggi sekali. Sampai di rumah dia ngomong, "Opa kok ngerti sih kalau aku mau ini?" Itu rasanya kayak hujan salju, Bapak Ibu. Ini yang dilakukan Marta. Hidup itu akan berarti melalui hal-hal kecil yang diberikan sebagai simbol cinta. Saya membelikan fish fillet itu karena saya mencintai. Saya menyayangi. Ya. Untuk orang-orang yang berarti dalam hidupnya. Berarti bagi Marta, Yesus itu sangat berarti. Itu plus yang ke-5. Tapi kalau buat saya sebagai pendeta, nggak ada plusnya. Mungkin tandanya kalau Marta itu 10 plus kayak saya, kalau saya 10 minus. Banyak minusnya kalau saya nih. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan hal-hal yang bagus dalam potensi Marta. Nah, Marta langsung ke dapur karena dia ngundang. Namanya ngundang itu kan harus ada makanan, saudara. Kenapa Maria nggak mikir? Tapi Marta mikir. Karena Marta merasa memiliki tanggung jawab. Mungkin ya saya tadi ngomong. Karena mungkin Marta ini sebagai seseorang yang paling tua. Ya. Jadi buat Marta kerja di dapur menyuguhkan makanan adalah ruang ibadah. Ya. Nah, saya membaca satu buku. Ibadah ada macam-macam. Aduh, saya lupa mencatat ya. Ada 9 macam ibadah. Ada yang namanya naturalis macam-macam. Jadi waktu saudara duduk di alam sendiri, saudara bisa menyembah. Saudara beramal, saudara bisa menyembah. Ya. Jadi sekarang saya mau tanya, Yesus menyalahkan Marta enggak sih? Sebetulnya enggak, saudara. Karena teguran itu muncul bukan ditegur kesibukannya. Karena Marta punya egosentris. Loh, yang suruh masak siapa? Kan dia sendiri kan. Kenapa dia harus iri sama Marta?
Jadi yang ditegur bukan kesibukannya. Yang ditegur, kamu nggak ada yang merintah, kamu sendiri, kamu sekarang kecapean, kok ngomel. Ini yang ditegur Yesus. Ya, bukan karena sibuk. Coba kalau nggak ada Marta, Yesus makan apa? Kan kalau gereja enggak, mari kita berdoa, bahasa roh 10 menit. Orangnya mati roboh, amin. Jadi kalau mau doakan orang, kasih nasi bungkus dulu, suruh minum teh anget manis. Baru didoain, terus dinasihatin. Orang lapar enggak butuh nasihatmu Pak Pendeta, dia butuh nasi bungkus. Nah kalau perut sudah kenyang, itu dengar nasihat enak enggak? Enak dong. Ya. Nah di sini saya melihat yang ditegur Tuhan bukan karena Marta sibuk, karena dia kesel. Jadi Tuhan ingin ngomong gini, Marta, lu kalau ngelakuin sesuatu nggak usah kesel. Gini ya, kuncinya hidup. Waktu saudara mengalami masalah, jangan melihat sesama, lihatlah Tuhan. Nanti enak saudara. Kalau melihat sesama, Anda kecewa. Ya, itu plus yang ke-7. Sekarang yang ke-8. Jadi Marta itu ketidaksukaannya kepada cara Maria. Nah, ya. Marta tidak suka dengan cara Maria. Jadi saudara yang bisa bahasa roh, jangan nggak suka yang nggak bisa bahasa roh. Ini soal cara. Saya yang nggak bisa bahasa roh, saya juga nggak masalah kok buat mereka yang bisa bahasa roh. Kita ini sering kali mengadili. Waduh, kalau gereja itu kering. Nyanyinya kayak orang mati. Kalau gereja kita kan nyanyi kayak kerusuhan. Kedebak, kedebuk, kedebak, kedebuk. Loncat, loncat sampai kursinya roboh. Loh, apa-apaan sih? Kita masing-masing punya cara kok. Orang bule, itu kalau ngasih rokok, diambil satu, dikasih pakai tangan kiri. Sopan nggak? Nggak sopan kan? Tapi buat dia itu budaya. Iya kan? Jadi tolong, udahlah berhenti menghakimi. Yang penting bagaimana hidup saya ini. Aduh Tuhan, tolong diterima dong gue yang berdosa ini. Ya. Jadi di sini saya melihat sekali lagi ya, yang ditegur bukan kesibukan loh. Dia cuma nggak suka dengan cara Maria. Nah, Yesus nggak suka dengan orang-orang yang berbeda cara kemudian saling menyalahkan. Itu nggak suka. Biarlah Protestan dengan caranya. Biarlah Katolik dengan caranya. Bukankah mereka semua juga menyembah satu Tuhan yang namanya Yesus? Kalau engkau mengaku Yesus itu sebagai Tuhan, itu dari Roh Kudus. Jadi nggak usah kita mengatakan gereja aku paling hebat. Iya kan? Sekarang gini pertanyaannya ya. Di depan saya ada 1000 orang. Waktu saya berkhotbah, yang tobat cuma 1. Jadi berapa persen? 1/1000. Jadi 0,001% kan. Tapi satu hari saya berkhotbah di depan 10 orang. Yang tobat juga 1. Berapa persen? 10%. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak pernah nanya jemaahnya berapa. Saya pernah loh ngundang pendeta ditanya gini. Nggak usah saya sebut namanya lah. Harus lewat surat. Oke, administratif. Jumlah jemaahnya berapa? Yang saya tersinggung itu keadaan jemaahnya gimana? Kelasnya di mana? Loh, ini gimana sih? Udah saya batalin, nggak jadi ngundang. Ini nggak boleh. Apalagi pakai pasang tarif, bro. Itu mah jual firman Tuhan. Ya. Jangan. Alkitab tidak ada tarifnya. Tarifnya itu nyawa Tuhan Yesus. Ya. Kembali. Boleh atau tidak, Pak? Nilai kepantasan. Oke? Sebuah nilai kepantasan. Hati-hati ya. Nilai kepantasan itu tetap dipakai. Saudara, selanjutnya tadi yang keberapa itu? 7 atau 8 ya?
Ya udahlah, kalau kurang lebih aja lah, saling memaafkan. Wong temanya hidup juga saling memaafkan. Nah, seandainya roh Maria sama roh Marta ini boleh masuk ke dalam hidup kita, saudara milih rohnya siapa? Ayo, rohnya Marta atau rohnya Maria? Dua-duanya diperlukan. Marta dan Maria itu harus ada dalam hidup orang Kristen. Di samping beriman, berkarya. Karya tanpa iman namanya kerja kosong. Tapi iman tanpa karya itu lebih namanya omong kosong. Jadi iman melahirkan karya, karya atau pekerjaan berdasarkan iman, ya. Saudara, jadi kita melihat, perhatikan yang terakhir ini mungkin yang paling sulit untuk saya mengerti, ya. Apalagi kalau saya bagikan, saya harap Anda lebih pintar, lebih cerdas dari saya. Sehingga saudara bisa menangkap dengan cepat. Ini yang paling sulit. Saya mencatatnya gini. Banyak di antara kita memariakan diri dengan ongkos penolakan atas Marta. Benar kan? Kita memariakan diri, duduk tenang, sopan di gereja, santun, tersenyum. Paling 2 jam. Ntar mobil Anda kesenggol, maki-maki. Ya kan? Kita tuh gak usah, jadilah dirimu sendiri, gak usah memariakan diri lah. Seolah-olah, waduh saya pengen dilihat orang kayak Maria, duduk baik-baik. Ternyata duduk baik-baik bukan karena imanmu, Anda males. Oke. Karena Anda males, gitu aja. Ya. Saya ngomong ini semua karena saya belajar. Ternyata di dalam diri saya, aduh, masih kacau balau lah. Tapi kalau saya boleh berkhotbah, itu adalah anugerah Tuhan. Ya, nggak ada khotbah 10 menit tarik berapa, 20 menit tarik berapa. Ya, kalau kualitas itu kualitas A, harganya berapa? Nggak ada seperti itu. Tuhan aja mati nggak ada yang bayar kuburannya kok. Kok kita khotbah aja. Sorry ya, ada yang ngerti bahasa Jawa? Ngerti ya? Saya mau ngomong. Jadi pendeta ojo sombong mas. Dodol apa kok sombong? Wis ngerti? Wong dodol abab lho, kok sombong? Abab ya teko Tuhan. Pantes enggak, men? Cuman itu aja kok. Ini saya lagi menegur diri saya sendiri. Ya, enggak pantes bengki. Dan untungnya saya enggak pernah pasang tarif. Ya, enggak mau saya. Jadi di sini jangan memariakan diri seolah-olah, tapi dengan menghina yang model-model Marta kan. Oh Marta itu apa sih? Sibuk. Anda sibuk melayani, tapi minimal di dalam mengasihi. Ini memberi terlalu banyak, tapi di hadapan Tuhan Anda memberi terlalu sedikit. Kasih itu perbuatan kan? Nah, jadi kesimpulan yang terakhir, kalau bahasa kerennya gini, having Martha, love in a merry church. Kita membutuhkan kedua-duanya. Saya butuh Martha. Ya. Jadi jangan sampai kita ini cuma terlalu omong besar lah. Jadi kalau saya cuma bisanya segini, ya sudah segini. Ini karunia Tuhan untuk saya, ya wis lah. Tuhan matur nuwun, kamsya, dikong. Hidup cuma ngucap terima kasih. Sudah bisa punya rasa syukur. Ya, Anda sebagai singer bersyukurlah, Anda sebagai WL bersyukurlah, Anda pemain keyboard bersyukurlah. Enggak usah semua orang berkhotbah. Nanti kalau semua orang berkhotbah, yang denger ya siapa, bro? Ya, bangku kosong. Ya, ada talenta masing-masing. Ya, jemaat kita bertumbuh dari 100, 200, 300, enggak usah iri sama yang jemaahnya 100.000. Saya kasih contoh. Gini, buat Anda yang suami istri ya. Sekarang umurmu berapa? Oh saya 50 tahun Pak. Menikah 20 tahun. Ya,
Saya mau tanya, pasanganmu 30 tahun yang lalu Anda kenal? Kenal nggak 30 tahun yang lalu? Nggak kenal kan? Ketemu mukanya juga nggak. Lewat perjalanan waktu, 5 tahun kemudian Anda ketemu dengan pasangan Anda. Terus cinta, terus menikah. Jangan sampai terus cerai loh ya. Jangan. Jadi di sini, dulu Anda yang nggak tahu, nggak kenal, sekarang jadi istrimu. Hidup itu nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Jadi tolong, mari kita kembali kepada diri sendiri. Tuhan, tolonglah aku orang yang kurang percaya ini. Tuhan, tolonglah aku orang yang berdosa. Selesai. Ya. Jadi maksud saya, Maria telah memberikan yang terbaik, waktunya, bukan kerjanya. Ya kan? Kan kita nggak tahu Maria itu kenapa Marta berani menegur Maria. Karena Marta lebih tahu tentang Maria daripada dirinya sendiri. Kenapa? Karena hidupnya Marta sebagai saudara lebih tua, lebih lama kan dari Maria. Jadi dia ngerti banget. Makanya dia tegur. Kemungkinan Maria ini tipe cewek males. Mungkin. Mungkin, wong ini teori penafsiran kok, teori kemungkinan, ya kan? Makanya ditegur sama Marta. Masa di depan Tuhan loh, kok ya tetap males gitu loh. Itu maksudnya Marta. Karena dia beda 5-7 tahun. Jadi dia tahu tentang adiknya. Ini males, tapi Tuhan diperalat saat itu sehingga dia seolah-olah kelihatan kudus, ya. Jadi Anda menyembunyikan watakmu asli dengan gaya ibadah. Hati-hati bro, hati-hati. Sudahlah, biasa aja, ya. Saya punya dosaku lebih besar daripada Anda. Karena begitu dosa kita merasa lebih besar, pengampunan juga lebih besar. Itu aja pesan-pesan yang bisa saya sampaikan sehingga Anda tidak suntuk ya hari Minggu. Ya, kita berdoa nanti kapan sih kita akan buka kembali biar gembala sidang kita yang mengumumkan. Baik, terima kasih jemaat teman-teman semua. Tetap sehat, tetap semangat, sukses dan bahagia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Apa yang boleh hamba sampaikan lewat firman-Mu. Hamba gak bisa ngomong begini tanpa firman itu. Hamba tidak bisa ngomong seperti ini tanpa pencerahan Roh Kudus itu sendiri. Hamba berdoa untuk semua gereja Jakarta, Indonesia, semua jemaat, khususnya jemaat GBI-REM dan Mogot dan Ciputra, Tuhan memberkatimu secara luar biasa. Semangat seperti Marta. Apapun yang terjadi, tetap kerja dan beribadah. Dalam hidup ini ada ruang ibadah yang berbeda. Bukan hanya di gereja, mungkin di rumah saat Anda mengerjakan mobil sebagai montir, sebagai dokter, sebagai semuanya. Dokter-dokter yang meninggal karena COVID, melayani COVID. Itu adalah ruang ibadahnya luar biasa. Dia rela mengorbankan dirinya supaya pasiennya selamat. Itulah karya yang luar biasa. Jadi berdoa, bekerja dan berdoa. Berkati pengurus GBI-REM, berkati jemaatnya, berkati gembala sidang dan keluarganya, semua dan semuanya. Yang sakit engkau pulang sembuh, yang kekurangan Tuhan sedang memberkati, dan yang sudah diberkati jangan nengok kanan kiri menyimpang, tetap lurus, tangan Tuhan memegangmu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online pukul 7 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466700008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari saudara, arahkanlah mata hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala dan katakan amin ketika saudara mendengar saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu,
Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan tetap membuatnya berhasil. Engkau akan tetap naik bukannya turun. Menjadi kepala bukan ekor. Hidup dalam kemenangan lepas kemenangan. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Dan apapun yang kau minta kepada Bapa di surga, kepada Bapa yang baik akan memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.